Kalau kemarin di video sebelumnya udah ngebahas tentang semacam first impression dari Etios Ekstasi ini. Sekarang gue coba mau bikin apa ya, semacam gimana sih impresi berkendaranya gitu, karena sebelumnya kan kita cuma bahas speknya aja. Nah sekarang kita coba buat jalan, buat nyobain mobilnya, oke? Jadi sebelumnya gue tuh belum pernah bawa Etios ya. Gue belum pernah jadi penumpang, belum pernah nyetir sendiri. Jadi gue bener-bener ya ini pertama kali gue bawa Etios. Kesan pertama yang gue dapet apa ya, ini basicnya mobil kompak tapi posisi duduknya agak tinggi gitu, jadi kayak agak commanding. Gue pikir sebelumnya kan karena ini sedan, tapi gue bakal dapat posisi duduk yang rendah gitu, ternyata enggak. Karena di sini juga nggak ada nggak ada head adjusternya, jadi ini udah kalau ketinggian joknya udah fix aja segini. Terus yang kedua nih, soal yang paling kerasa sama gue adalah soal suspensinya nih kaku sih, stiff gitu. Jadi kalau lewat speed bump atau lewat posisi itu lu mesti pelan-pelan, karena kalau enggak lu bakal ngehajar posisi duduknya kenceng banget atau speed bumpnya kenceng banget, agak kaku. Tapi kalau pas di tol begini, kalau misalnya kompensasi dari suspensi yang kaku itu, pengendaliannya enak. Jadi lu nggak limbung segala macem. Jadi lebih kaku itu lebih stabil kalau untuk di jalan tol. Nah ini lagi, setir mobil ini itu enteng banget. Jadi kalau misalnya buat parkir, kalau misalnya apalagi kalau buat dibawa sama cewek, kebetulan dari gue juga cewek yang pakai mobil ini, itu nggak menyulitkan, jadi sama sekali memudahkan lah buat parkir. Ridwan Hanif pernah bilang kalau tenaga mobil ini tuh enak karena dia pakai mesin 1500 cc, bukan kayak versi jualan umumnya gitu. Ternyata emang bener buat berakselerasi atau buat slap-slip di dalam kota tuh enak banget. Buat tarik jalan tol juga enak karena dia tenaganya power to weight ratio-nya tuh besar gitu kali ya, kata-kata yang bener. Jadi kalau soal tenaga, mobil ini enak kok, enak banget. Setirnya enteng, cuma mungkin kalau soal peredaman, karena ini bodinya belum diapa-apain, dari baru diambil, belum ditambahin peredam apa-apa ya. Suara bising, suara road noise itu emang masuknya cukup jelas. Tapi itu nggak sulit kok, kita tinggal pasang peredam aja di dinding pintu, di firewall atau di lantai sama plafon. Kalau soal itu sih gampang beresnya. Terus mobil ini tuh mobil compact, mobil sedan yang basisnya dari compact hatchback gitu ya. Gua ngerasa mungkin kalau posisi duduknya itu lebih rendah dan ketinggian mobilnya tuh lebih rendah dikit tuh kayaknya bakal lebih enak gitu ya. Karena kalau misalnya bawa sedan tapi tinggi kok malah jadi kayak bawa crossover atau bawa MPV gitu. Nah, harusnya sini harusnya didesain lebih rendah mungkin ya. Terus soal konsumsi bahan bakar, nah ini yang adik gue sendiri udah bilang. Waktu itu gue tanya, bensinnya gimana? Karena dulu sebelumnya kan pakainya Kia Carens 2 dan itu boros banget. Nah setelah pakainya dia bilang mobil ini irit banget, dan ternyata emang benar mobil ini irit. Cuma gue nggak tahu persisnya hitungan konsumsi bahan bakarnya 1 banding berapa. Cuma yang jelas memang mobil ini sih
termasuk mobil yang irit gitu. Jadi buat mobil harian mobil ini cocok. Ada sedikit yang agak ngeganggu buat gua karena ini mobil manual, jadi kaki kiri tuh harus kopling. Ini nggak tahu koplingnya agak keras ya. Nggak tahu, mungkin bisa selesai dengan dibersihin wire-nya atau apa gitu. Tapi ini koplingnya memang masih agak keras, tapi mungkin ya, tapi nggak sekeras yang dibayangin. Maksudnya agak ganggu lah, karena mobil yang manual satu lagi tuh nggak sekeras ini, enteng aja koplingnya. Kalau yang ini emang agak keras. Nah, adaptasi dari mobil Matic yang tadinya kaki kiri nggak ngapa-ngapain, terus sekarang kalau misalnya pakai ini kaki kirinya harus ngisi kopling dan agak keras, itu mungkin agak jadi agak ngeganggu juga. Tapi gua rasa itu bukan satu hal yang sulit buat dibenerin gitu, kayaknya gampang. Tinggal datang ke bengkel, minta bersihin koplingnya atau bisa dicek pedal koplingnya, gak usah, itu juga udah bisa selesai. Kalau kondisi dari sejak diambil dari poolnya DK kemarin itu, mobil ini cuma baru ganti ban sama velg aja. Itu juga karena kondisi bannya sebenarnya kondisi mungkin nggak terlalu ini, cuma umur bannya sudah agak tua, terus velgnya udah ada mungkin agak kerusakan sedikit, tapi bukan rusak parah sih, cuma ya agak ngeganggu aja. Akhirnya ganti velg sama ban aja, sisanya belum ada yang diapa-apain. Ini masih kondisi standar sejak dari poolnya DK. Ini ada satu hal yang agak annoying buat gue nih ya. Kalau misalnya lu naruh tangan di armrest gini, gue tuh tadi beberapa kali malah jadi ngebuka jendela belakang kiri karena siku gue neken tombol power window-nya. Itu yang gue bilang di video sebelumnya, kalau misalnya ini yang agak unik. Jadi posisi si power window itu bukan ada di depan door handle, tapi ada di belakang door handle di sini. Dan kalau misalnya tadi kayak gue mau bayar tol juga, gue buka jendela tuh posisinya tangan gue harus mundur dulu ke belakang. Tapi ini kayaknya sih hanya soal kebiasaan aja sih. Cuma kalau soal yang pencet ya itu agak ngeganggu juga. Oke. Jadi kalau dari gua, kalau misalnya kira-kira apa yang bakal gue lakuin kalau gue pengen misalnya membuat mobil ini lebih nyaman. Yang pertama, gue bakal pasang peredam dulu di semua sisi mobil, jadi kayak di pintu, firewall, lantai, sama di sama di plafon mungkin. Tapi kalau misalnya plafon nggak terlalu ganggu juga nggak usah sih, karena supaya suara mesin, suara bising dari luar, road noise segala macem nggak terlalu masuk ke dalam. Ya sebetulnya sih nggak terlalu masuk juga, cuma ini mobil ini kalau lu buka pintu dari luar dan lu tutup, itu bodinya berasa kaleng banget gitu. Ya wajar karena ini bekas unit armada taksi, bukan mobil jual untuk pasar umum. Jadi memang mungkin mobil ini dibuat dengan sesederhana mungkin, tapi fungsinya tetap maksimal gitu. Jadi ya mungkin ada pengurangan di bagian-bagian tertentu untuk menekan harga jualnya pada saat itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin sih sebenarnya adikku ganti velg ring 15 juga sama, cuma dengan tipe yang berbeda. Kalau gua mungkin akan ganti ring 16 atau 17 supaya lebih mantap lagi di tol. Tapi pertimbangannya adalah mobil ini punya suspensi atau kaki-kaki yang stiff gitu, yang kaku. Jadi kalau misalnya mau ganti velg atau ban, terutama ban ya, pertimbangkan soal ukuran bannya dengan aspek rasio bannya jangan terlalu tipis.
Yang kedua mungkin bisa kayak semacam kompon bannya itu cari karet yang empuk, jadi nggak terlalu keras gitu, karena ini suspensinya udah kaku gitu. Kecuali misalnya mau diganti suspensinya sama yang lebih lembut supaya lu lebih nyaman bawa penumpang atau lebih nyaman itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau untuk dengan suspensi kaku ini terus diganti dengan ban dengan aspek ratio yang tipis, gua rasa kayaknya bakal bukannya tambah nyaman malah tambah nggak enak. Jadi gitu aja video kali ini. Sampai saat ini kesan yang gue dapet, mudah-mudahan bisa kasih gambaran buat teman-teman yang nonton. Kalau ada pertanyaan atau ada cerita yang sama, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like sama subscribe buat yang belum subscribe. Tunggu video berikutnya ya. Thank you, bye.